nggak biasanya akak tuh kasihnya segini. Dan dia berjanji kan mau tanggung jawab atas anak saya sampai dengan kuliah. Kak Lisa, di sini kan dari pihak RK sendiri mengatakan bahwa ada ajakan untuk tes DNA nih. Nah, responnya sendiri dari Kak Lisa, apakah memang menyetujui, tapi dengan syarat? Sekali, saya tunggu sekali. Dengan syarat tanpa adanya perintah dari pengadilan dan juga rumah sakitnya dari RK sendiri. Yang sesuai SOP di Indonesia. Kak Lisa, waktu DM dengan Pak RK itu, Pak RK menyampaikan bahwa Lisa, kamu mau nggak jadi pacar saya atau mau Oh enggak ada, itu di Telegram. Itu ya nggak ada lah, namanya dia juga udah, maaf ya, berdua gitu, nggak mungkin kan, ya intinya ya pacaran, udah berjalan saja begitu. Jadi ofisialnya kayak nggak ada yang tembak, pacar saya nggak gitu, nggak ada. Pici, untuk masalah PCS, ya itu memang dia, karena kan mungkin dia orang sibuk ya, jadi saya harus selalu begitu. Nanti setelah PCS, ya sudah, saya dikasih uang jajan kayak gitu. Mungkin izin sebentar, ini kita mau spill sama ini tentang videonya Bu Lisa ya dengan Pak RK ini. Ini konfirmasi Bu, ini videonya bukan? Betul ya, ini teman-teman. Betul. Ya, boleh sih. Video call dengan Bapak RK. itu video call biasa atau PCS. Yang seperti Bapak minta. Itu dilakukan berapa kali, Lisa? Melalui Telegram. Itu dilakukan berapa kali, Lisa, untuk setiap hari kah diminta atau Sering, lupa. Tadi seringnya saya lupa. Lisa, kalau video call kan sering ya. Tapi jelas bahwa selama 3 hari di Palembang itu kamu berhubungan baru 3 hari sih. 3 hari hamil. 3 hari gemar. Iya, 3 hari gemar. Dan itu lagi subuh-subuh ya, 21 tahun. Habis mens, ya sudah. Dan dia tidak mau pakai pengaman, padahal saya udah tawarin ini. Kan pakai pengaman ya, dia nggak mau. Kak Lisa, ada panggilan sayang mungkin atau apa yang dilakukan? Apa aja. Ya. Udah nggak ada, karena kan di Telegram ya, udah di-delete account-nya sama dia. Kalau DM Oke, sudah kembali. Satu-satu, ya. Oke. Lisa, hubungan itu mesti dari RK pernah. Izin moderator, sorry. Sebentar biar satu persatu, tadi klarifikasi, kita coba langsung ke Lisanya. Apakah chat ini chat ibu dengan Bapak RK? Betul. Ya, ini teman-teman. Setelah saya baca nanti di-answer lagi sama dia, setelah saya baca di-answer lagi, coba itu saya nggak mungkin mereka yang Bang, bacain aja, Bang. Bacain aja, Bang. Izin saya bacain, jadi gini, kalau di Instagram itu kan bisa di-answer DM-nya. Jadi yang tersisa masih dibukti di klien kami yang bisa kami selamatkan adalah satu, Lisa dari Bapak RK ya, jelas ini bisa kita buka. Lisa cek Telegram lagi, ya. Ini udah diklarifikasi, sudah. Oke, di sini dijawab oleh klien kami itu, kalau ada teman minjam, gak aku kasih sejumlah yang dia pinjam, tapi aku kasih seadanya aku. Jadi gak buat dia dosa karena berutang di mana. Mungkin ini logisnya. Kalau misalkan bisa cek Telegram lagi, gak mungkin kita jawabnya atau klien kami menjawabnya bukan hal seperti misalkan cek Telegram lagi, iya saya adukan. Ini bukti nyatanya, maksudnya dari klien kami dan terselamatkan bahwa chat-chat dari Bapak RK itu sudah banyak yang diakses. dia chat, saya read langsung di-answer. Ya, itu jadi saya hanya baca yang tersisa aja ya. Oke. Sama di ini juga satu lagi kurang lebih di tanggal 9 September 2021. Ya. Oke. Ya.
Di bulan September 2021 itu chat dari Bapak RK seperti ini. Masih banyak di lapangan, mungkin besok lusa. Di sini nyambung karena tidak di unsend. Dijawab oleh klien kami, baik Kak. Coba saya konfirmasi dulu, ini benar chatnya Pak, Bu? Bu, tolong Bu, ini biar publik bisa konfirmasi. Itu benar chatnya Bapak dengan Ibu? Betul. Betul ya? Ya. Nah, sama satu lagi, ini yang di bawah ini ada, kalau bisa di screenshot di Zoom. Di sini kan ada tulis Lisa bilang akan baca tele ya. Dalam artian nggak mungkin Kak Lisa di sini ngobrol sendiri. Banyak chat-chat yang di unsend oleh dia. Kalau yang ini, nah ini chatnya jelas. Di sini tanggal 31 Mei 2021. Saya beranggap Pak RK sebagai laki-laki kan misalnya banyak yang giring opini. Kalau saya ini yang takut diajak tes DNA, tidak sama sekali. Saya sedang menunggu dari pihak sana untuk tes DNA, dan sebagai laki-laki ya sudah memang seharusnya bertanggung jawab. Kata ini kan hamil di luar nikah, Mbak Lisa. Dan secara hukum kan memang kalau hamil di luar nikah, pihak laki tidak wajib bertanggung jawab. Ada sudah kata-kata. Oh ya sudah. Oh, itu nanti untuk karena seperti itu nanti kami tim kuasa hukumnya kantor gitu. Tapi Anda paham nggak Mas? Soal itu kan masih di situ. Iya, nanti ceritanya gini Pak. Jadi kami kalian kita buka untuk sesi tanya jawab, untuk klarifikasi dulu untuk cerita utuhnya Lisa, ya kan? Nanti untuk permasalahan hukum ya kami tim kuasa hukum yang akan menanggapi itu seperti itu. Begitu. Oke, buat teman-teman. Mbak Lisa, kalau Pak RK nonton sekarang mau bilang apa? Bapak duduk samping saya, kita ngomongin baik-baik, mediasi secara baik-baik. Kan Pak RK ini kan membuat statement ekonomi yang didaur ulang katanya. Keluarga saya bukan orang yang keluarga saya orang berkecukupan, dan keluarga saya selalu support apapun itu, susu, pampers, dan lain-lain ya, kebutuhan anak saya. Mbak, laki-laki pertumbuhan Mbak. Kak Lisa, pekerjaan sebelum bertemu Pak RK apa Kak? Atau cuma mahasiswa aja atau seperti apa Kak? Sebelum bertemu beliau? Sebelum Oke, media bingung mau jawab. Oke, rekan media, kami buka untuk sesi tanya jawab ya. Ya, mengingat waktu juga sudah mulai sore. Dan untuk sesi tanya jawab, ya. Untuk media boleh sesi tanya jawab kita satu persatu ya kami jawab. Jawab satu persatu ya. Oke, dari mana? Adalah abang punya bukti apa yang bisa kita terima. Oke, untuk bukti-bukti ya yang kami punya dari tim kuasa hukum yang diberikan oleh klien kami, silakan Boleh. Oke, terima kasih. Ini salah satu bukti petunjuk jika kita dihukum. Kalau saya lihat tanggal 4 Juni 2021 melalui akun resmi Kompas di YouTube bahwa Bapak RK berada di Palembang, Sumatera Selatan. Boleh cek? Saya kembali konfirmasi kepada dia, apakah di tanggal saat itu kurang lebih Ibu Lisa juga hadir di sana? Ini iya, saya di sana, tapi saya nggak tahu Bapak ada kerja apa nggak. Ini hanya bukti petunjuk dari kami yang kami dapat dari akun resmi Kompas TV bahwa di tanggal 4 Juni 2021 Bapak RK berada di Palembang, yang kita ketahui dan ini sedang mendesain Islamic Center dan Pasar Cinde Palembang. Ini bukti. Oke, dilanjutkan.
Boleh, moderator silakan lagi. Satu bukti aja itu. Satu bukti lagi. Sorry, saya spill bukti lagi, yaitu sebenarnya ini video, cuma kami spill. Ini uang yang dikasih untuk menggugurkan. Jadi dikirim berupa paket obat-obatan COVID kan saat itu kan COVID ya. Boleh Pak. Jadi dibalut dengan obat-obatan isinya uang. Isinya uang, di bawahnya uang. Berapa nilainya? Ya, sekitar 100 juta. Ini uang untuk menggugurkan. Yang saya nggak menggugurkan kandungan saya, dan saya pakai untuk bertahan karena saya nggak berani pulang kalau itu kan. Jadi saya sewa apartemen di daerah Jakarta, Jakarta Timur. Tanggal berapa itu? Tanggal berapa gini-gini? Udah tahu? Oke. 21 Juli 2021, 21 Juli 2002. Sementara gini, untuk bukti kita spill cukup, oke? Teman-teman media, tolong kita list sekarang pertanyaannya. Oke, tolong disebutin medianya apa, saya catat, nanti kita jawab secara global. Baik, karena mengingat waktu terbatas. Siapa yang mau bertanya? Oke, dari media mana Pak? Bayangkara, baik. Yang waktu meminta pertemuan dengan Mbak Lisa, Mbak Lisa siapa? Apakah Pak RK? PRK sendiri yang meminta saya memesankan tiket segala macam fasilitasnya biar saya itu ke Palembang. Oke, lanjut. Oke, dari mana dulu? Sorry, tadi media apa Bu? Oke, tadi. Saya nggak tahu. Kalau itu saya tidak tahu. Tidak dong, namanya laki-laki selingkuh masih cerita istrinya. Kan gitu. Ya, baik. Saya dari Yasinta Radio, Pak. Ya. Pertanyaannya, pertama, anaknya laki apa perempuan? Yang kedua, sejak lahir atau menglahir sampai sekarang ini sudah bertemu RK berapa kali atau komunikasi berapa kali? Dan yang Anak saya perempuan. Yang ketiga, tadi ada anggaran yang disunat sama itunya apa udah dilaporin sama RK sendiri bahwa duitnya nggak nyampe? Pak, izin pertanyaannya. Terlalu panjang ya. Kita global ya, nggak apa-apa ya. Ya, silakan Bu Lisa. Boleh. Langsung dijawab aja. Anak saya perempuan, Selina Azura, belum pernah dikunjungi sampai nanti. Oke, silakan lanjut. Nggak mau langsung ini nggak? Dari media lain? Ya, tadi apa udah sekarang tadi ini? Iya, coba. Ibu dulu lah, Ibu. Gimana? Gimana, Bu? Saya Lina dari Desa. Ya biar jelas aja awal ketemu itu kakak Lisa dia sebagai apa. Terus sudah ada komunikasi maksudnya aku sifat takut nggak dilaporin kalau sifat aku ini prostitusi ya. Itu pertanyaan berarti ya? Ya. Yang pertama, pekerjaan Lisa Sebelum bertemu dengan beliau. sebelum bertemu dengan Pak RK, berarti Lisa bekerja sebagai apa? Ya, yang tahu Saya nggak? model. Yang tahu nggak latar belakang maksudnya sering paling apa sering berhubungannya bukan aja kan tahu nggak? Ya berarti itu pertanyaan pertama pekerjaan Lisa dan satu latar belakangnya. Apakah Lisa tahu latar belakangnya Pak RK? Ya, terus ketiga takut tidak dilaporin sama penciptaan ini. Apakah Lisa takut dilaporkan oleh Bu Citra? Iya. Oke. Saya seorang model, X model ya, X model, majalah dewasa. Untuk latar belakang Pak RK saya nggak tahu karena saya tidak mengikuti sekali berita politik ya. Aku tidak dilaporin sama Bulog ya, waktu itu kan aku masih 21 tahun ya, jadi belum paham hukum atau apapun itu, jadi ya sudah berjalan seperti pacaran aja gitu, karena kan mau sama mau, suka sama suka. Oke, saya mau nanya. Oke, selanjutnya. Saya Hashim dari display.id. Ini kan Kak Lisa tuh pernah sempat memposting di sosial medianya kalau memang ada pihak RK sendiri yang mengancam memberikan uang untuk bungkam dan mengaku halu. Boleh diceritain nggak sih kronologinya? Mulai dari kamu mendapat ancaman, terus kamu responnya seperti apa ketika kamu tahu ada ancaman untuk membungkam dan kamu disuruh mengaku halu sama pihak Ancaman itu ada 2 kali. Satu, ajudannya telepon saya, kamu mau angka berapa? Katanya, sebut saja angkanya.
kasihan, kasihan RK katanya itu, kasihan karena lagi tersandung kasus ya, sebut saja. Dan dia berjanji untuk ya udah berusaha saya kirimkan uang, tapi saya tidak sebut nominal. Kedua, dari tim Bulos ada WA saya, memaksa saya memberi kesaksian bahwasanya saya berhalusinasi, berhalusinasi, dan dia menawarkan sejumlah 2,5 miliar, 500 juta di awal, 2 miliar setelah saya buat pernyataan tersebut di media sosial. Terus respon kamu seperti apa melihat adanya? Saya menolak, karena itu kan jejak digital. Saya menolak, saya tolak. Ada bukti chat kan pada saat tanggal? Ada bukti chat. Boleh lihat? Ada. Bang, izin bang. Baik, terima kasih. Izin mau tanya bang. Sebentar, izin, sorry. Oke. Karena ini mengingat waktu dulu, maksudnya untuk kapasitas Lisa sementara cukup. Kita buat sesi tanya jawab di kuasa hukum. Langkah apa dan prosesnya seperti apa? Mungkin kurang lebih garis besarnya media walaupun publik sudah tahu kurang lebih besarnya. Hari ini Lisa baru tampil berani depan umum, baru stabil, dan tolong juga dihargai klaim kami juga ini. Mudah-mudahan di sini adalah keberanian dia untuk meluruskan semua opini yang miring. Jadi mungkin boleh dari